Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diki Oktavianto, Bella Rahma, Mawadatur Rohmah, Zahra Alif, dan Albertus Agung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asal mula dan demokrasi menurut Aristoteles. Asal mula negara menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, terjadinya negara karena penggabungan keluarga menjadi kelompok-kelompok yang bergabung menjadi desa, dan desa tersebut menjadi kota atau negara, yang pada saat itu sifatnya masih sebagai polis atau city-state, atau negara kota. Menurut Aristoteles, bahwa pada dasarnya manusia tersebut merupakan makhluk sosial, atau zoon politikon. Sebagai makhluk sosial, maka manusia tersebut tidak bisa dipisahkan dari masyarakat atau negara. Desa yang baik adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berasal dari satu keturunan. Menurut Aristoteles, bahwa negara pada dasarnya sudah merupakan kodrat dari manusia, di mana manusia tersebut akan selalu hidup dalam suatu kelompok atau masyarakat dalam suatu negara. Menurut Aristoteles juga, negara merupakan lembaga politik yang paling berdaulat. Meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan, negara memiliki kekuasaan tertinggi karena negara merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan paling tinggi dan mulia. Tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari masyarakat atau negara. Tujuan negara tersebut hanya akan dapat dicapai apabila manusia itu hidup bernegara dalam suatu negara. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, apabila diadakan suatu perimbangan antara kepentingan manusia dengan kepentingan negara, maka yang utama adalah kepentingan negara. Sebab apabila kepentingan negara dapat terpenuhi dan terpelihara dengan baik, maka dengan sendirinya kepentingan warga negaranya juga akan terpenuhi dan terpelihara dengan baik pula, sehingga akan terwujud kebahagiaan atau kebaikan yang tertinggi. Bentuk negara atau pemerintahan menurut Aristoteles. Untuk menentukan bentuk negara atau pemerintahan menggunakan dua kriteria, yaitu jumlah orang yang memegang pemerintahan tersebut, satu orang berberapa, orang banyak, sifat atau tujuan pemerintahan itu ditujukan kepada siapa, apakah untuk kepentingan umum, sifatnya baik, ataukah untuk kepentingan penguasa itu sendiri, sifatnya buruk. Dari kriteria tersebut akhirnya dihasilkan beberapa bentuk negara atau pemerintahan, yaitu bila pemerintahan atau negara tersebut dipimpin oleh satu orang, monarki. Bila negara tersebut dipimpin oleh satu orang, akan tetapi tujuan dari pemerintahan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum sehingga sifatnya baik. Tirani. Bila negara tersebut dipimpin oleh satu orang, tetapi tujuan dari negara atau pemerintahan itu hanya ditunjukkan untuk kepentingan si pengusaha saja. 2. Pemerintahan atau negara tersebut dipimpin oleh beberapa orang atau kelompok kecil.
Demokrasi, bila dalam negara tersebut pemerintahnya dipimpin oleh beberapa orang atau kelompok kecil dan tujuannya pemerintahnya itu untuk kepentingan umum sehingga sifatnya baik. Organsi, bila negara tersebut dipimpin oleh beberapa orang dan dalam pelaksanaan pemerintahnya ditunjukkan untuk kepentingan si penguasa saja. 3. Bila dalam negara tersebut pemerintahnya dipimpin oleh rakyat atau kelompok besar, maka dapat dibedakan menjadi publik atau publik konstitusional, yaitu negara tersebut dipimpin oleh rakyat atau kelompok besar dan dalam penyelenggarakan pemerintah itu dituju negara adalah untuk kepentingan umum sehingga sifatnya baik. Demokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh rakyat atau kelompok besar dan tujuan dari negara tersebut ditunjuk untuk kepentingan penguasa sendiri. Perbedaan ajaran Aristoteles dengan Plato. Aristoteles merupakan murid Plato, tetapi ajarannya berbeda dengan Plato. Yang membedakan adalah latar belakang kehidupan kedua filosof tersebut. Adapun perbedaan ajaran tersebut yaitu Plato mencampur adukan penyelidikannya, sedangkan Aristoteles dalam ajarannya sudah memisahkan antara keadilan, etika, dan negara yang ditulisnya dalam buku Plato, Politicia. Plato pencipta ajaran idealisme bahwa beda yang ada atau benda yang dapat kita lihat pada dasarnya adalah bayangan dari benda yang ada di dunia imaterialisme. Sedangkan Aristoteles dalam ajarannya menciptakan ajaran realisme, atau walaupun pada dasarnya merupakan kelanjutan dari ajaran Plato. Aristoteles ingin menyelidiki sifat umum dari suatu benda yang ada di dunia ini sehingga menimbulkan adanya filsafat yang diberi nama prima filosofia, yaitu mencari hakikat dari suatu benda itu di dalam benda yang bersangkutan. Plato membedakan dunia ini menjadi dua, yaitu dunia materialisme dan imaterialisme, sedangkan Aristoteles tidak membagi dunia menjadi dua, tetapi satu saja, yaitu dunia di mana terdapat adanya hal-hal yang kita lihat dengan panca indera saja. Mengingat kembali ajaran filsafat Plato dan Aristoteles ini, perbedaan keduanya ibarat pertanyaan lama seperti halnya antara telur dan ayam, mana yang lebih dulu mereka dilahirkan dan diciptakan di bumi. Tentang teori ini sama saja seperti teori idealisme dan teori realisme. Ibaratkan idealisme adalah telur dan realitas adalah ibarat ayam. Menurut Plato, ide mendahului realitas, sedangkan menurut Aristoteles, realitas mendahului ide. Gambaran lain, lebih dulu mana kita punya konsep dan ide tentang api. Lalu kita menurunkan ide tentang api menjadi api yang bisa kita lihat dan rasakan dengan indera. Pada dasarnya perbedaan utamanya dari pemikiran Plato dan Aristoteles adalah seperti Plato beranggapan bahwa ide tersebut muncul terlebih dahulu dan beraliran idealis empiris yang bersifat matematis, sedangkan Aristoteles panca inderanya lah yang kemudian menghasilkan ide dan bersifat realistis dan menekankan pada kebenaran ilmiah. Demokrasi menurut Aristoteles. Arti demokrasi menurut Aristoteles adalah kebebasan. Sebab hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negara. Pada titik ini, Aristoteles memberikan argumen yang amat baik tentang hakikat kekuasaan.
yakni pada hakikatnya kekuasaan itu bersifat timbal balik. Di suatu sisi, publik membutuhkan penguasa, pemerintah, dan pemimpin untuk menjalankan rutinitas untuk kehidupan sehari-hari dan menjamin bahwa semua kebutuhannya dapat memungkinkan terpenuhi. Di sisi lain, penguasa, pemerintah, ataupun para pemimpin membutuhkan publik untuk mengelementigasi kekuasaannya atau di dalam bahasa filsafat memberikan alasan atau adanya kekuasaan itu. Poin ini pada dasarnya penting untuk diperhatikan oleh para penguasa politisi di seluruh dunia, terutama untuk para tiran yang memperingat dan tinggal besi di penindasan. Tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan tanpa publik yang mendukung kekuasaan itu. Maka tidak ada tiran yang akan terus bertahan selama ini, terus menindas dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Kekuasaan pada dirinya sendiri sudah selalu melahirkan kontrol, yakni kepentingan publik dan dari itu sendiri. Dari sudut pandang ini, tiran atau bentuk kekuasaan yang menindas lainnya secara nisan atau menghancurkan diri sendiri. Model kekuasaan kedua, menurut Aristoteles, adalah model rumah tangga, yakni orang tua dan anaknya di dalam sebuah keluarga. Yang model ini kekuasaan digunakan untuk memenuhi kepentingan semua pihak, terutama pihak yang berkepentingan, orang tua sebagai pemimpin rumah tangga dan anaknya sebagai anggota keluarga. Logika begini, karena kedua orang tua memperhatikan kepentingan dari anak-anaknya. Gagasan ini merupakan jantung dari teori demokrasi, penguasa pemimpin rakyatnya yang kebaikan rakyatnya. Dan ketika ia menjadi rakyat kembali dan penguasa lain memimpin, ia pun si mantan penguasa politik yang akan diperhatikan kepentingan seluruh praktek demokrasi dan kepentingan. Sekian dan terima kasih. Bolehkah saya bertanya kepada Saudara Diki Oktavianto? Ya, boleh, mungkin ada yang bisa saya bantu. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang demokrasi Aristoteles ini? Pendapat atau tanggapan? Menurut saya, tanggapan saya menurut Aristoteles ini arti demokrasi adalah suatu kebebasan yang di mana halnya melalui kebebasanlah setiap warga negara ini bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Ini saya mau bertanya lagi, pertanyaan yang terakhir. Apakah Ya. Anda setuju dengan pandangan demokrasi menurut Aristoteles? Sekian, terima kasih. Kalau saya sendiri, saya setuju dengan demokrasi yang dibuat oleh Aristoteles karena dengan adanya demokrasi ini dapat terciptanya suatu kebebasan warga negara, dan dengan adanya demokrasi menurut Aristoteles tersebut, semua warga negara juga dapat mengemukakan semua pendapatnya dan memilih sesuai hati nurani mereka masing-masing. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ya. Kita tutup presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.